Berikutnya kita masukkan daging vegetariannya. Jadi ini aku masukkan lebih duluan supaya dia lebih wangi. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak topping mie vegetarian. Jadi kemarin aku sudah buatkan daging vegetariannya, ada linknya, nanti bisa diklik. Juga aku sudah buatkan mie vegetariannya. Ini juga ada videonya, jadi pastikan sahabatku menonton kedua video ini. Karena selama ini banyak banget yang merequest supaya saya buatkan menu vegetarian. Nah, sebelum aku mulai memasak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Vegetarian itu ada dikarenakan kepercayaan atau agama tertentu, atau ada orang yang memang tidak mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya hewani. Nah, itu namanya vegan. Nah, jadi vegan sama vegetarian itu berbeda. Nah, vegetarian itu juga beda-beda lagi. Ada yang mengkonsumsi telur, ada yang tidak. Ada yang pakai bawang merah, bawang putih, ada yang tidak boleh mengkonsumsi bawang dan semua jenis bawang-bawangan. Nah, jadi karena saya bukan orang vegetarian dan saya juga bukan penganut agama vegetarian, saya tidak membahas itu. Hari ini kita cukup memasak topping mie vegetariannya saja. Dan bumbu-bumbunya silakan kita akan melihat apa saja bumbu-bumbunya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Pertama-tama kita mau potong-potong daging vegetariannya. Jadi ini adalah daging yang terbuat dari tepung terigu protein tinggi. Jadi dia kenyal-kenyal gitu sahabatku. Jadi sebagian orang kan tadinya dia makan daging mungkin ya, lalu kemudian dia tidak makan daging lagi dengan alasan tertentu. Tapi ya masih pengen juga makan sesuatu kayak mie gitu ya. Masa iya sih nggak ada toppingnya gitu. Nah, kita buatkan deh topping yang seperti daging gitu ceritanya. Jadi untuk agama dan kepercayaan itu urusan masing-masing ya sahabatku. Di sini kita urusannya hanya masak memasak, tidak membahas keyakinan apapun. Gitu ya, jangan nanti ada yang komen, untung aku agamanya ini, untung aku agamanya itu. Ya, semua agama masing-masing ya. Ini kita potong-potong aja dadu kayak gini. Jadi ceritanya ini kita bikin menjadi daging cincang gitu ya. Mau jadi dianggapnya daging ayam cincang boleh, mau dianggapnya daging cincang boleh gitu ya, suka-suka. Pokoknya ini judulnya daging cincang. Tapi ini jangan dicincang ya sahabatku, cukup dipotong kecil-kecil gini aja. Ini sebetulnya ada baiknya waktu bongkahan besar kayak gini, tadinya tuh harusnya tuh digoreng dulu sahabatku. Digoreng lalu direbus sebentar. Nah, supaya dia lebih aromatik, lebih wangi. Nah, hanya saja saya tadi kelupaan. Ya sudah, kita masak langsung aja. Nanti aku tumisnya agak lama supaya dia wangi gitu ya. Tapi sahabatku yang akan mengolah dengan cara yang sama, nanti digoreng dulu ya dalam potongan besar, lalu direbus supaya dia lebih wangi. Lebih wangi dan aroma tepungnya lebih hilang gitu ya. Jadi ini daging gluten yang sudah dicuci bersih, dia menjadi kenyal banget gitu. Nanti dikunyah juga dia kenyal membel-membel gitu sahabatku. Enak sih rasanya ini. Siapa yang sering masak daging gluten seperti ini? Nanti ada nggak yang mau request menu apa lagi nih, menu vegetarian gitu? Nanti komen ya. Kita pindahkan ke dalam mangkok daging cincangnya. Tuh lihat.
Jadi bagus ya sahabatku. Selanjutnya kita mau potong-potong jamur shiitake. Ini adalah jamur shiitake kering yang sudah aku rendam kurang lebih 3 jam. Jadi ini sudah lembut banget. Pastikan sahabatku sebelum mengolah jamur ini direndam dulu ya. Dan kita potong kecil-kecil seperti daging ukurannya. Sebenarnya bagi sahabatku yang nggak mau bikin daging vegetarian atau daging palsu, pakai jamur aja kayak gini. Ini juga mirip-mirip daging kok, kenyal-kenyal gitu ya. Seperti ini, kita sisihkan. Selanjutnya kita mau potong-potong lobak manis. Jadi ini adalah lobak manis namanya. Ada lobak asin, ada lobak manis. Lobaknya ini sudah aku cuci sahabatku. Sudah direndam pakai air hangat tadi. Sahabatku bisa beli lobak manis ini di toko online atau beli di toko Chinese tradisional. Di Chinese market biasanya banyak yang jual. Selanjutnya kita mau iris jahe. Dikarenakan orang yang biasanya vegetarian itu tidak mengkonsumsi bawang merah dan bawang putih, biasanya bumbu masak yang digunakan adalah jahe. Nah, tapi bagi sahabatku yang tidak doyan jahe juga, bisa menggunakan serai atau daun salam. Yang tidak mau menggunakan serai, nggak doyan jahe, nggak doyan serai, minum air putih. Kita juga pakaiin sedikit lengkuas, tapi lengkuasnya ini nggak boleh dihaluskan ya sahabatku. Cukup diiris-iris aja. Kita hanya membutuhkan aromanya saja. Kalaupun mau dihaluskan, ini harus diparut sampai halus banget. Pakai segini aja. Kita mau panaskan minyak. Kita gunakan minyak agak banyak karena nanti minyaknya akan dipakai untuk aduk mie-nya juga. Kita mau tumis jahe. Masukkan jahenya dulu. Lengkuasnya juga deh kita masukin. Tumis sampai jahenya benar-benar mateng. Sampai golden brown. Ini sudah harum nih sahabatku. Jadi kalau jahe ditumis kayak gini wangi banget. Berikutnya kita masukkan daging vegetariannya. Jadi ini aku masukkan lebih duluan supaya dia lebih wangi. Lihat sahabatku, warnanya bagus ya. Kayak daging beneran. Ini aromanya enak sahabatku. Selanjutnya kita masukkan jamur shiitake. Kita tumis lagi sampai jamur shiitakenya harum. Jadi siapa tahu ya, nanti ada sahabatku yang kepengen buka warung mie vegetarian, bisa menggunakan resep ini. Jamurnya sudah harum, kita masukkan lobak manis cincang. Jadi masukinnya bertahap ya sahabatku. Jangan langsung bareng-barengan, supaya aromanya masing-masing keluar. Sudah wangi seperti ini, kita masukkan bumbu ngohyong. Bagi sahabatku yang nggak punya bumbu ngohyong, bisa pakaiin bunga lawang, kayu manis, daun salam, dan Sichuan peppercorn. Masukkan kecap manis, kecap asin, masukkan penyedap rasa vegetarian. Jadi biasanya orang vegetarian itu menggunakan penyedap rasa khusus sahabatku, yang tidak mengandung MSG dan sebagainya.
karena ada MSG yang terbuat dari bahan-bahan hewani gitu ya. Masukkan minyak wijen. Terakhir kita masukkan lada bubuk. Nah, seperti ini sahabatku, ini udah harum banget. Topping mie vegetariannya sudah matang. Selanjutnya aku mau menyeduh mie-nya dan kita akan jadikan ini sebagai topping mie vegetarian. Kita pindahin ke mangkok. Minyaknya ini bisa kita gunakan untuk seduh mie-nya sahabatku. Sekarang kita mau seduh mie-nya. Kita pakaikan minyak dari bumbu vegetariannya ini sekitar 1 sendok makan untuk 2 porsi. Pakaikan kecap manis sekitar 3/4 sendok makan untuk 2 porsi. 1 sendok teh kecap asin. 3/4 sendok teh penyedap vegetarian. 2 cubit lada bubuk. Dan sekarang kita mau menyeduh mie-nya. Ini adalah mie dari cucian daging vegetarian. Jadi kalau kita bikin daging vegetarian itu kan ada sari dari tepung terigu. Nah, itu jangan dibuang sahabatku, bisa diolah menjadi mie seperti ini. Lihat, ini mie-nya cakep ya, panjang-panjang gitu. Kita aduk-aduk mie-nya. Aduknya pelan-pelan ya sahabatku, karena ini mie-nya gede jadi gampang putus. Tapi kalau setelah dia mateng, dia nggak mudah putus sahabatku. Baru dicemplungin, jangan diaduk bek-bek-bek gitu, nanti putus semuanya. Sudah mateng, kita angkat. Ini mie-nya gendut-gendut sahabatku, kayak udon gitu. Harum sahabatku. Kita pindahin ke piring dan juga ke dalam mangkok. Kita kasih topping sawi. Ini sawinya udah mateng ya sahabatku, udah aku rebus. Pakaiin toge dan kasih topping. Topping daging vegetarian. Lihat sahabatku, cakep banget ya. Ini rasanya enak banget. Harum. Ayo kita coba. Lihat sahabatku, toppingnya bagus ya. Jadi kayak daging cincang beneran gitu. Jadi kalau aku makan bakmi sukanya diaduk-aduk awur-awur kayak gini. Lihat sahabatku, ini mah menggugah selera banget. Jadi mie-nya kenyal karena aku ini kan tadi sempat difoto-foto dulu. Jadi mie-nya ini memang sudah agak menempel satu dengan yang lain. Tapi mie-nya ini kenyal dan topping dagingnya ini enak sahabatku. Nih ya, aku mau kasih lihat toppingnya. Dan ini cocok untuk dijadikan ide jualan atau ide usaha. Karena sekarang ini kan mungkin sebagian orang ingin menjadi vegetarian. Dan aku yakin ini resepnya enak dan mie-nya juga cakep banget. Sahabatku bisa nonton video pembuatan mie-nya. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like. Yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ini untuk kameramen.